Izin untuk merekam, nggih. Ya Bu, silakan. Mbak, kayaknya ini latarnya kemakan muka Mbak, Mbak. Ya sebentar ya. Oke, Mbak. Beliau senior aku, guys. Izin ini Bu, kami ada tugas untuk wawancara terkait matchmaking, terkait aktualisasi nilai-nilai dasar 5 bela negara. Oke, Ya, Alhamdulillah terima kasih Ibu sudah berkenan. ya silakan. Oke. Izin untuk memulai, nggih. Ya Bu, silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu dan juga rekan-rekan semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Super Zeki, anggota dari kelompok 8 Latsar CPNS tahun 2026 ini. Pada kesempatan hari ini, saya akan memandu jalannya sesi matchmaking nilai-nilai dasar bela negara. Jadi bela negara bukanlah sekedar angkat senjata di medan perang ya, seperti yang dilakukan oleh pahlawan kita, melainkan sebuah manifestasi pengabdian yang diwujudkan melalui dedikasi dan juga integritas kita sebagai aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas sehari-hari. Hari ini kami sangat beruntung karena telah hadir bersama kita sosok yang sangat inspiratif yang akan menjadi role model kita hari ini. G, Ibu Septri Damayanti. Salam kenal Ibu. Salam kenal Bu, Bapak semua. Oke, oke, Silakan. sehat. Ya. Sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Baik. Selama beberapa menit ke depan, kita akan menggali lebih dalam bagaimana sih caranya beliau mengaktualisasikan 5 nilai dasar bela negara, mulai dari cinta tanah air hingga kemampuan awal bela negara. Langsung dari garis ini ya, depan pelayanan publik di tempat beliau bertugas. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita untuk memperkenalkan diri, beliaunya profilnya lebih ini lagi supaya kita lebih ini ya, lebih kenal, lebih dekat seperti itu. Oke, Ibu, monggo dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan Bapak dan Ibu, nama saya Septri Damayanti. Saya dari salah satu dosen matematika di Universitas Bengkulu. Kebetulan saya rekan kerjanya Bu Siska Dwi Kumala. Baik, dalam hal ini mungkin saya di sini sudah sebagai PNS itu udah hampir 7 sampai 8 tahun. Mungkin ada yang bisa digali, silahkan untuk digali atau ditanyakan kepada saya. Baik, terima kasih. Senang sekali bertemu dengan Ibu. Ya, Ibu, terima oke, kasih. saya ada beberapa pertanyaan, Geh, yang mungkin butuh jawaban dan juga klarifikasi dari Ibu Septri. Bagaimana sih sebenarnya Ibu memaknai nilai cinta tanah air dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN dan cara menumbuhkan rasa cinta tanah air kita itu pada rekan kerja atau masyarakat, menularkannya itu seperti apa? Mungkin ada tips dan triknya, Ibu. Oke, ya, terima kasih. Baik, menurut saya, bagaimana saya memaknai cinta tanah air dalam pelaksanaan tugas saya sebagai ASN untuk beberapa tahun ini, ada yaitu dengan cara menumbuhkan rasa cinta tanah air pada rekan kerja atau masyarakat. Maka menurut saya cinta tanah air itu saya maknai sebagai komitmen Ibu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan penuh tanggung jawab, profesional, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi kita gitu. Jadi dalam pelaksanaan tugas hal ini tercermin sebaiknya melalui kinerja kita, yaitu kinerja kita yang jujur, disiplin, serta menjaga nama baik instansi kita masing-masing. Untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air itu pada rekan kerja maupun masyarakat, saya mau berupaya memberikan teladan, mengajak berpartisipasi dalam kegiatan kebangsaan, serta menanamkan nilai-nilai kebinekaan dan semangat gotong royong dalam setiap aktivitas pelayanan kita, baik kepada masyarakat maupun kepada mahasiswa didik kita.
Baik, terima kasih. Luar biasa sekali ya begitu ya caranya untuk menularkan atau menumbuhkan cinta tanah air kepada teman-teman atau masyarakat. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan untuk pertanyaan pertama ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan kedua? Berdasarkan bimbingan-bimbingan saya sebelumnya. Oke, tidak ada. Kita lanjut, Ge. Baik, Ibu, saya lanjut untuk pertanyaan kedua. Nah, Nih, Indonesia itu kan kaya akan keberagaman, entah itu suku, agama, dan juga budaya. Nah, dalam konteks misalkan di lingkungan kerjaan kita, instansi kita bekerja, bagaimana sih, Bu, cara menjaga persatuan dan kesatuan kita di lingkungan kerja itu, padahal kita berasal dari lingkungan latar belakang yang berbeda? ya. Baik, jadi kan kita kan sebenarnya dari yang berbeda-beda ya, dari suku agama kita aja sudah berbeda-beda, budaya kita apalagi karena kita dari daerah yang berbeda-beda. Jadi perbedaannya itu kan merupakan kita anggap aja dia sebagai kekayaan kita yang harus kita saling hargai gitu ya. Nah, jadi dalam lingkungan kerja kita harus menyikapinya dengan menjunjung tinggi sikap toleransi kita terhadap sesama. Kita harus saling menghormati dan juga tidak diskriminatif kepada rekan-rekan kerja kita ataupun mahasiswa atau maupun masyarakat yang kita temui. Nah, saya berusaha itu membangun komunikasi yang inklusif serta menciptakan suasana kerja yang harmonis gitu ya. Nah, jadi dengan mengedepankan profesional ya, kita harus profesional ya dalam bersikap dan tujuan bersama perbedaan itu menjadi kekuatan kita. Jadi untuk meningkatkan kualitas kerja dan menjaga persatuan. Jadi jangan dijadikan sebagai kelemahan ataupun perpecahan bagi kita gitu ya. Luar biasa, justru perbedaan itu menjadi kekuatan kita, nggih, Bu Kekuatan ya. kita untuk pemersatu kita. Wah, sangat luar biasa pengalamannya Ibu. Nah, kemudian kan juga lebih dari apa selain pengalaman itu juga berbicara soal tantangan di dunia kerja ini kan banyak sekali godaannya atau tekanannya misalkan ya Bu ya terkait Mm-mm. dengan integritas kita. Nah, integritas kita itu dipertaruhkan di dunia kerja ini ada aja godaannya seperti itu. Bagaimana sih sebenarnya cara menjaga kita itu tetap menjunjung tinggi integritas sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di tempat kerja itu? Mungkin ada tipsnya Ibu. Oke, baik. Saya menyarankan ya, jadi kita untuk menjaga integritas itu kita sebaiknya itu berpegang teguh pada prinsip kita. Prinsip kita itu ya berupa kejujuran, kemudian tanggung jawab kita, kemudian konsistensi kita antara perkataan kita dan perbuatan kita gitu ya. Kemudian kita tuh harus selalu bekerja tuh sesuai dengan aturan gitu. Kemudian menghindari adanya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme KKN ya, serta kita terbuka terhadap pengawasan. Jadi kita welcome aja kalau mau di apa ya, di monitoring itu silahkan gitu ya, karena kita jujur jadi ya kita welcome aja, kita kan nggak takut ya kalau kita jujur gitu ya. Kemudian nilai-nilai Pancasila itu menjadi landasan dalam mengambil keputusan sehingga setiap tindakan kita itu mencerminkan etika, keadilan dan kepentingan bersama kita. Gitu. Luar biasa. Jadi kuncinya Pancasila itu bukan hanya sebagai hanya dihafalkan, tetapi sebagai kompas atau landasan ya Bu ya. Setiap Dan pengambilan diamalkan. keputusan. Oke, jadi mau ada intervensi pengawasan atau apapun kita tidak akan takut karena kita sudah berpegang teguh pada Pancasila tersebut. Ya, benar. Baik. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya nih Bu. Dan bagaimana sih cara menyikapi situasi ketika kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan negara? Bagaimana sikap kita yang benar itu seharusnya sesuai dengan pengalaman yang pernah Ibu selama ini dilakukan di tempat kerjanya? Baik, kalau saya mungkin misalnya kita di situasi adanya antara kepentingan pribadi dengan kepentingan negara, mungkin saya akan mengutamakan kepentingan negara karena di atas kepentingan pribadi kita. Karena kita kan sudah sebagai ASN, kita sudah berkomitmen. Nah, gitu ya. Jadi sudah menjadi kewajiban kita untuk bersikap profesional dan tidak menyalahgunakan jabatan kita karena kita udah ada komitmen duluan
karena kita memilih kita untuk menjadi PNS di sini atau ASN. Nah, saya juga akan menjaga objektivitas kita dalam pengambilan keputusan serta berpegang teguh pada aturan-aturan yang berlaku gitu sehingga tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat merugikan institusi kita maupun masyarakat di sekitarnya. Luar biasa sekali. Oke, Eh, Ibu pengalamannya sangat banyak pastinya ya di dunia kerja. Oke, mungkin teman-teman ada tambahan tanggapan mungkin untuk Ibu Septri sebelum saya lanjut di pertanyaan terakhir, pertanyaan penutup kita. Cukup? Baik, saya lanjut di pertanyaan selanjutnya nggak Ibu? ya, Eh, silakan. Bagaimana sih sebenarnya Ibu selama ini yang dilakukan untuk meningkatkan kompetensi diri untuk mendukung bela negara seperti itu Ibu? Hmm. Baik, jadi untuk meningkatkan kompetensi diri kita dalam bela negara, kita mungkin wajib ya sebagai ASN kita wajib untuk meningkatkan potensi diri kita, yaitu melalui pelatihan, mungkin melalui workshop, mungkin kemudian kita seminar-seminar itu wajib kita ikuti. Jadi itu selain menambah ilmu juga menambah kompetensi kita. Kebetulan di Kemdikti juga itu sering mengadakan pelatihan-pelatihan yang memang dilaksanakan langsung dari kementerian gitu. Jadi ada yang wajib, ada yang uh, tidak wajib, cuman untuk meningkatkan kompetensi lebih baik kita ikuti itu pelatihan-pelatihan yang telah disediakan gitu. Baik, jadi kita harus aktif ya. Dari Aktif diri kita sendiri harus dong, aktif ya. mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan seperti itu. Ya. Luar biasa sekali berbagi pengalamannya Ibu Septri. Jadi Ini kita para ASN muda ini bisa meneladani Ibu seperti itu. sama-sama belajar gitu ya. Baik. Baiklah rekan-rekan dan Ibu Septri, sekalian bincang-bincang kita hari ini membuktikan bahwa bela negara bukan sekedar hanya narasi di atas kertas ya, tetapi denyut nadi dalam setiap pelayanan yang kita berikan seperti itu. Kami belajar bahwa integritas itu bukan tentang siapa yang melihat, tapi tentang apa yang benar menurut nurani dan juga berpedoman pada Pancasila seperti itu. Terima kasih banyak saya Terima ucapkan kepada Ibu kasih. Septri Damayanti atas waktunya dan Terima kasih. inspirasinya yang luar biasa, nggih. Ya, Semoga makasih. kami generasi baru ASN ini nantinya bisa meneruskan api semangat dari Ibu Septri Damayanti. Oke, Oke. baik. Saya Super Zeki selaku moderator dan juga perwakilan dari teman-teman pamit undur diri. Terima Ya, kasih atas waktunya. Izin Ibu sebelum kita terima kasih ya. mengakhiri, nggih, kita ambil dokumentasi terlebih dahulu, nggih. Baik, sebentar. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Septri Damayanti atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.